Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semua. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, anak-anak, kurang lebih 6 hari lagi akan menghadapi PTS, sehingga silahkan dipersiapkan dengan baik. Kisi-kisi yang ibu berikan nanti silahkan dipelajari, dan kalau bisa dicoba untuk cari jawabannya berdasarkan kisi-kisi tersebut. Misalnya untuk fungsi iklan, maka anak-anak mencari di buku paket ataupun LKS fungsi iklan. Kemudian anak-anak coba menuliskan jawaban dari fungsi iklan tersebut dan selanjutnya dipahami, sehingga nanti ketika PTS anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Baiklah, untuk PTS besok bab yang atau materi yang digunakan untuk soal adalah bab 1 dan bab 2, yaitu teks berita dan iklan, slogan, dan poster. Jadi untuk teks berita kita sudah belajar kemarin kurang lebih pada 4 kali pembelajaran. Kemudian untuk yang kedua tentang slogan, poster, dan iklan itu baru kita akan pelajari hari ini. Jadi kita langsung satu bab untuk kita pelajari, meskipun nanti hanya sebentar saja, sehingga ada gambaran sedikit anak-anak tentang iklan, slogan, dan poster ini. Baiklah, untuk iklan, slogan, dan poster silakan anak-anak membuka halaman 27 pada buku paket, dan untuk buku LKS silakan membuka halaman 13. Nah, iklan, slogan, dan poster. Pasti anak-anak sudah sering mendengar tentang iklan, slogan, ataupun poster. Untuk iklan itu adalah suatu pemberitahuan kepada umum atau khalayak tentang suatu produk atau produk yang ditawarkan, sehingga pembaca atau yang mendengar tersebut bisa tertarik tentang pesan atau dari iklan tersebut. Kemudian untuk slogan itu berupa kata-kata, jadi tidak ada gambar, namun hanya kata-kata, biasanya bisa seperti moto atau semboyan. Contohnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kemudian untuk poster biasa kita lihat di jalan-jalan, karena memang poster ini penempatannya di tempat umum, sehingga banyak orang yang bisa membaca secara langsung, jadi berupa gambar dan kata-kata begitu. Contohnya adalah mari membuang sampah di tempatnya, kemudian terdapat gambar seseorang yang membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu perbedaannya dari iklan, slogan, dan poster. Kalau iklan itu kita bisa melihat di televisi, kemudian mendengarkan di radio. Contohnya adalah iklan shampoo, maka di situ ada kata-kata atau tulisan, kemudian ada gambar, ada suara ataupun geraknya. Tetapi kalau slogan itu hanya berupa kata saja, sedangkan untuk poster ada kata dan gambar. Jadi itu perbedaannya ya anak-anak, semoga bisa dipahami. Kemudian untuk yang kedua, anak-anak akan belajar tentang unsur-unsur. Nah, unsur-unsur dari iklan, slogan, ataupun poster bisa anak-anak baca pada LKS halaman 15 ataupun pada buku paket halaman 33. Kalau di buku LKS halaman 15 itu ada 6 unsur-unsurnya, yaitu yang pertama, apa toh unsur itu, Bu? Nah, unsur itu adalah sesuatu yang membangun atau sesuatu yang ada pada iklan, slogan, atau poster. Yang pertama adalah sumbernya. Jadi sumber ini adalah pemasangnya. Siapa? Misalnya kalau iklan sampo berarti dia perusahaannya. Kemudian kalau misalnya ada membaca jendela dunia, itu adalah misalnya dari pemerintah begitu. Kemudian yang kedua adalah pesan yang ingin disampaikan. Kalau pesan ini anak-anak bisa ketika membaca kemudian baru ini tentang ini, misalnya ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya, berarti pesannya agar kita tidak membuang sampah sembarangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah media atau sarana yang digunakan, bisa melalui media cetak, ada majalah atau koran, kemudian media elektronik seperti TV dan radio. Yang keempat ada penerima, yaitu individu atau seseorang yang membaca atau memahami dari isi tersebut.
Kemudian yang kelima adalah efeknya, atau bagaimana setelah membaca atau melihat iklan tersebut, apakah dia tertarik untuk menggunakan produk tersebut, atau kemudian dia menjadi lebih tertib lagi dalam membuang sampah. Nah, itu adalah efek, atau maksudnya adalah hal yang timbul atau dampaknya, pengaruhnya. Kemudian yang terakhir adalah umpan balik. Bagaimana responnya ketika melihat iklan tersebut, apakah dia langsung membeli, atau seseorang itu hanya membaca atau melihat saja. Begitu adalah respon atau timbal baliknya, begitu. Ya. Untuk yang ketiga yaitu struktur. Struktur itu adalah susunannya. Jadi untuk susunan dari di sini, susunannya adalah ya kita bisa melihat bahwa dalam sebuah iklan atau poster ataupun slogan itu, kalau slogan berarti unsurnya, kalau unsur-unsur tadi ya, kalau strukturnya berarti ya ada susunannya, ada kata-katanya atau tulisannya, kemudian ada gambarnya. Nah, itu adalah struktur atau susunannya. Kita melihat poster, maka ada kata dan ada gambarnya. Kemudian kita bisa melihat juga bahwa fungsi iklan. Nah, anak-anak, karena di kisi-kisi itu ada fungsi iklan, maka untuk secara umum fungsi iklan itu adalah mengajak masyarakat atau umum itu bisa untuk ikut atau tertarik pada sesuatu yang disampaikan dalam poster atau iklan ataupun slogan tersebut. Jadi seseorang itu agar bisa mengikuti apa yang disampaikan. Nah, secara khusus dibagi menjadi dua fungsi iklan itu. Yang pertama adalah fungsi informasional atau hanya memberitahu. Contohnya adalah misalnya sholatlah sebelum kamu disalatkan, atau yang memberitahu itu tidak bermaksud untuk mengajak. Jadi misalnya hanya rajin pangkal pandai, kemudian hemat pangkal kaya, ataupun hanya suatu pemberitahuan ikutilah pemancingan pada. Nah, itu adalah hanya memberitahu. Kemudian itu yang informasional. Jadi anak-anak bisa membedakan fungsi iklan. Yang pertama adalah fungsi informasional atau hanya memberitahukan, misalnya woro-woro apa atau pengumuman apa, akan adanya kerja bakti, atau misalnya pengumuman akan adanya suatu kegiatan di 17 Agustus begitu. Kemudian yang kedua adalah iklan fungsi transformasional atau ini adalah untuk mengubah sikap-sikap masyarakat ataupun gaya hidup. Jadi contohnya misalnya untuk yang bisa mengubah sikap ataupun gaya hidup masyarakat itu misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu mengajak agar kita lebih tertib. Kemudian yang kedua iklan tentang misalnya air minum aqua. Jadi berarti itu mengajak kita agar lebih banyak, agar kita bisa mengikuti di iklan tersebut. Atau iklan shampoo. Jadi kita diajak oleh perusahaan pengiklan tersebut untuk memakai shampoo itu. Jadi mengajak. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama informasional atau hanya memberitahukan, sedangkan yang kedua adalah transformasional atau berusaha untuk mengubah gaya hidup ataupun sikap-sikap masyarakat, yaitu dengan cara mengajak begitu. Itu adalah transformasional atau mengajak atau mengubah begitu. Kemudian yang terakhir adalah menulis iklan. Berarti anak-anak di sini tadi belajar untuk 4 kompetensi dasar atau keterampilan. Yang tadi adalah pengertian dari iklan, slogan dan poster. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur atau hal yang ada pada iklan, slogan dan poster. Yang ketiga kemudian adalah struktur, itu adalah susunan, dan kemudian yang keempat menulis. Adalah satu lagi yaitu kebahasaan atau kaidah aturan bahasa dalam iklan, slogan dan poster. Nah, di sini untuk aturan kebahasaannya yang pertama adalah singkat, padat dan jelas, atau istilahnya itu tidak bertele-tele atau tidak panjang, terlalu panjang. Kenapa tidak boleh terlalu panjang? Karena apabila misalnya di jalan ada poster atau slogan, seseorang yang lewat itu kan biasanya cepat ya, pakai motor atau mobil, maka bisa langsung membaca tulisan tersebut. Jadi yang pertama adalah singkat, padat dan jelas. Yang kedua adalah menarik. Tentu saja memilih kata-kata yang menarik. Contohnya misalnya mari
kita marilah menggunakan shampoo ini agar rambut lebih berkilau, ataupun lagi misalnya gunakan krim ini agar wajah lebih glowing. Nah itu kan menarik ya. Atau minumlah minuman aqua ini sehingga lebih terasa di tubuh itu lebih bugar, atau yang lain, sehingga bisa membujuk pembaca atau pendengar itu untuk tertarik. Jadi itu menarik, jadi kata-katanya itu lebih menarik, lebih agar orang lain itu bisa mengikuti gitu. Untuk gambar juga diusahakan yang menarik sehingga orang lain tertarik ataupun langsung bisa suka begitu. Yang pasti kebahasaannya yaitu tadi ada menarik dan singkat begitu. Nah, anak-anak, sekian tadi untuk penjelasan bab 2 yaitu iklan, slogan, dan poster. Anak-anak selamat belajar dengan baik. Semoga nanti nilai PTS-nya akan memuaskan ya. Kemudian kisi-kisi PTS-nya silahkan dipersiapkan, silahkan dipelajari dengan baik. Setiap indikator atau setiap kisi-kisi itu silahkan dicari jawabannya dan kemudian dipahami, dipelajari dengan baik. Baiklah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.